Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'ati wa taqwa wa nahana 'anil ma'siyati wa ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. الذي خلق السماوات والأرض الأولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah seorang raja itu berjalan bersama ya kalau kita bilang pembantunya di sebuah taman. Tamannya indah sekali, itu ada bunga-bunga. Kemudian raja bilang itu ambil yang warna merah itu, ambil yang warna putih, diambil oleh pembantu raja. Kemudian dikumpulkan. Raja perintahkan taruh di pas bunga dan taruh di tempat di mana saya sering duduk atau bekerja. Cerita ini tamsil dari dalamnya. Saya mendengar cerita ini dari orang soleh. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu laksana bunga-bunganya dikumpulkan, kemudian untuk penyejuk daripada pandangan raja. Nah, hadirnya kita di sini bukan karena mampu kita, tapi karena Allah ingin diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling kita utamakan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut tentang kitab Qasaidul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, di mana ini akan di istidadil yaumil mi'ad. Ini peringatan-peringatan atau perhatian-perhatian untuk mempersiapkan hari di mana hari kebangkitan atau hari akhir. Makalah yang kedua, Aslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billahi wa naf'u lil muslimin. Makalahnya berbunyi begitu. Makna artinya dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada kaum muslimin. Jadi dua itu penting, tidak ada yang lebih melebihi keutamaan dari keduanya. Yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua berbuat kebaikan kepada orang muslim atau saudara kita muslim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takrif atau pengertian daripada iman itu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wal iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan,
wal amal bil arkan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Sederhananya kita membenarkan di hati, kemudian mengiyakan dengan lisan kita dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan. Itu iman. Maka tidak ada perkara yang paling penting di dunia ini kecuali iman. Tidak ada. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada iman. Walaupun makan itu penting, kalau misalnya kita nggak makan kita mati. Tapi iman lebih penting. Bukan berarti makan nggak penting, tapi iman lebih penting. Kenapa iman lebih penting, Bapak-bapak sekalian? Karena iman ini yang mengantarkan kita nanti, bukan nanti, mulai saat ini sampai nanti perjalanan kita sampai akhir. Perjalanan kita sampai akhir ini bukan terhenti dari perpindahan dimensi dunia ke dimensi alam barzah, bukan. Masih panjang perjalanan itu. Jadi iman ini Bapak-bapak, ini akan mengantarkan ketika dia sudah di dunia, kemudian pindah ke alam barzah, nanti ada yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar. Wah, itu lama sekali. Bahkan dikatakan bahwa saya satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi panjang Pak. Nanti kalau sudah yaumul mahsyar ya dibangkitkan, kemudian yaumul hisab. Dihisab tuh satu persatu. Ada yaumul mizan, nanti ditimbang tuh amalannya. Kalau berat baiknya maka dia masuk ke dalam catatan tangan kanan. Dia terimanya dengan tangan kanan. Kalau buruk tangan kiri. Atau min wara'i atau dari punggungnya dia menerima. Nanti kalau sudah seperti itu apa? Ada jalan yaitu namanya sirat, jembatan sirat. Dan perjalanan ini sesuai dengan amalannya juga. Nah, amalan itu juga termasuk imannya. Nanti seseorang akan masuk sebagian ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Nah, itu baru berakhir perjalanan seorang manusia. Jadi iman itu penting Pak. Di dunia ini penting. Lebih penting dari makan, dan lebih penting daripada mohon maaf sandang, pangan, papan. Iman itu penting. Maka orang yang beriman ini, beriman kepada Allah, ini adalah syarat diterimanya amalan-amalan kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya mohon maaf, ada orang yang dermawan, ada orang yang mohon maaf tidak ada pakaian, dikasih pakaian. Ada yang sakit, dikasih obat, dibawa ke rumah sakit. Ada yang mohon maaf bodoh gitu, dikasih pendidikan. Semua dikasih kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu penuh sepenuh langit dan bumi. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka amalan-amalan ini tidak dipandang oleh Allah. Amalan-amalan ini tidak dipandang oleh Allah. Maka iman itu penting. Nah, untuk perkara iman ini, Masya Allah. Tetapi iman juga akan terlihat ketika dia berkehidupan bermasyarakat. Jadi iman itu harus bersanding Pak. Dia harus bermanfaat juga buat apa? Buat kehidupan bermasyarakat. Tidak bisa soleh sendiri, nggak bisa. Sholat seperti itu, rajin sendirian, tapi nggak ngajak-ngajak. Aduh, bisa sih bersoleh seperti itu gitu. Tetapi imannya nanti akan dipertanyakan. Iya sih bangun malam tahajud gitu, tapi ada kucing lewat nggak tendang aja. Ini belum nih, belum. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang maknanya kurang lebih begini. Hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadisnya begini. Nah, ini latihan buat kita introspeksi diri. Kira-kira kita ini sayang sama sekeliling kita.
Mungkin kalau apa istri, anak, standar biasa. Tapi apa tetangga kita yang jauh yang dekat, adakah rasa sayang? Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkara iman ini, maka 124.000 para nabi, jumlah berapa Pak? 124.000 para nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini untuk perkara ini Pak. Perkara iman, mentauhidkan Allah. Dari 124.000 para nabi dan rasul, berapa yang wajib kita ketahui? 25. Ada Iblis, Nuh, Soleh terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diutus untuk apa? Pikirin iman, bukan yang lain, bukan untuk pertanian, bukan untuk perdagangan, tidak. Tapi tugas utamanya adalah untuk membayarkan atau menjelaskan mendapatkan tentang iman. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 25 nabi ada 5 ulil azmi. Nah, jadi kita paham ya. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 ulil azmi ini, 5 rasul pilihan ini, ya, ada satu yaitu penghulu para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat, kepada umatnya. Wah, masya Allah. Makanya Pak, ini masya Allah. Kalau kita sering bersalawat, mudah-mudahan gitu ya kan. Kemarin ngaji Allah selesai kuliahnya tentang fadilah salawat itu. Salawat itu dibacanya sadar nggak sadar aja dihitung. Gitu. Orang yang paling banyak bersalawat itu orang yang dekat dengan Nabi. Banyaklah fadilah salawat itu. Ya, bukan untuk perkara dunia saja, tapi perkara akhirat, bahkan cinta kepada Nabi. Nah itu banyak sekali. Bapak sekalian, bahkan umat baginda Rasulullah SAW itu dikatakan kuntum khairul ummah ya. Di dalam Quran gitu, kalian sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Iman lagi Pak. Jadi iman itu nggak bisa, harus dibangun dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, coba amar ma'ruf nahi munkarnya nih gitu ya. Nah, kalau bisa kita di apa? Basyiru wa la tunfiru. Kasih kabar gembira, jangan nakut-nakutin gitu. Kayak musola, orang yang sholat di musola itu pahalanya ada yang bilang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Nah, hadisnya macam-macam ya. Fadilahnya 1 langkah dari rumah kalau sudah berwudu, 1 langkah digugurkan dosa-dosanya, 1 langkah lagi Allah angkat derajatnya. Ada hadis lain macam-macam lagi ya bunyinya. Intinya semakin jauh rumahnya dan datang musola untuk apa? Sholat berjamaah, semakin banyak dia digugurkan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Nah, ini tujuannya untuk kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Para rasul ini jadi iri. Nah, ceritanya begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikanlah aku daripada Nabi akhir zaman. Maka Allah jawab, Nabi akhir zaman sudah ada wahai Ibrahim. Oh kalau gitu jadikan aku umat akhir zaman katanya. Umat akhir zaman, kamu ini tidak termasuk umat akhir zaman. Tetapi namamu nanti akan disebut oleh umat akhir zaman kapan? Ketika beribadahnya umat akhir zaman. Maka ada sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allah
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ibrahim namanya disebut. Umat akhir zaman ini pengen, nabi-nabi itu pengen jadi umat akhir zaman. Kenapa sih pengen jadi umat akhir zaman, Pak? Pertama, umurnya pendek-pendek, coba 60-70 tahun. Ibadahnya juga ya 5 menit kali 5, atau paling lama 10 menit kali 5 waktu. Ya wajibnya lepas sama zakat banyak. Umat terdahulu, Pak, Masya Allah, itu kalau buat salah, buat dosa, itu harus dibunuh misalnya, dihilangkan nyawanya. Dan umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwahnya 950. Bayangkan umurnya. Nenek-nenek nangis nih di zaman Nabi Musa. Kenapa kamu menangis? Anak saya baru saja meninggal. Anak ini berapa sih? Gitu. Dia katakan umurnya udah 300 tahun. 300 tahun bayangkan. Umat Nabi Musa kalau udah sujud lama itu batu jadi cukup, Pak. Gitu. Kalau berzikir, Masya Allah, bisa bercahaya. Bahkan mana washallah itu datang dari langit. Mana washallah, hidangan, ya, hidangan itu datang. Bani Israel kita hidangan itu dari langit. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedemikian jomplang perbedaan antara umat akhir zaman dan umat yang terdahulu. Tapi umat akhir zaman, bapak-bapak sekalian, itu diharapkan umat terdahulu masuk ke dalam surganya Allah. Kalau belum umat akhir zaman masuk duluan semua. Bayangkan itu. Umat terdahulu nggak boleh masuk surga dulu sebelum umat akhir zaman masuk duluan semua. Ini asbabnya apa ya? Kenapa bisa tuntung seperti itu? Bahkan nabi-nabi yang ini tidak ada bisa memberikan syafaat. Tidak ada bisa memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata bedanya umat terdahulu dan umat akhir zaman ini, Allah katakan kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, walaupun itu dinisbatkan kepada para sahabat, tetapi kepada kita kembali tabah siapa yang mengikuti para sahabat. Ya, artinya apa? Di situ umat terdahulu tidak dianjurkan untuk berdakwah ke seluruh alam, hanya kaumnya saja. Tapi umat akhir zaman ini boleh menyampaikan dakwahnya ke seluruh alam. Dan dakwah itu kerjaan Nabi. Nabi sudah ditutup khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua nih ketika Nabi katakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku satu ayat saja. Maka para sahabat itu ada pergi utara, ke selatan, ke timur untuk menyebarkan ini agama. Bukan gak paham kalau misalnya 2 rakaat di malam Lailatul Qadar kemudian berdiri di depan Ka'bah itu pahalanya besar. Bukan gak paham para sahabat. Dan juga para sahabat 124.000 juga yang wafat di Mekah dan Madinah hanya 10.000. Sisanya kemana? Seluruh alam. Dan alhamdulillah tersebar ke seluruh alam, ke Maroko, ke Turki, semua ke Cina dan sampai ke Indonesia. Dan kuburan sahabat itu ada di Medan. Di Medan itu ada sahabat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat ini saya buka di Google itu, jumlah daripada manusia sekarang itu 8 miliar dan umat Islam itu 2 miliar. Berarti ada 6 miliar yang belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah. Luas bumi ini bapak-bapak sekalian itu 510 juta kilometer. 510 juta kilometer. Bapak-bapak sekalian, kita ini berdiri, kemudian kalau dari 100 kaki ke atas itu udah gak nampak tuh.
ketinggian 100 kaki paling kecil. Kalau kita naik pesawat, rumah aja kecil, nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Nah, apatah lagi kita dilihat dari luar angkasa, udah nggak apa-apa, kecil manusia, kecil nggak ada apa. Pak, bumi yang kita singgahi kalau dibandingkan dengan planet Venus itu laksana jeruk, bumi itu jeruk, Venus itu semangka. Lalu di mana kita? Udah nggak ada lagi. Kita di mana? Debu di atas debu. Udah debu di atas debu. Venus ini Pak, ya, dibandingkan dengan matahari, itu Venus itu udah jadi debu Pak, udah nggak nampak lagi. Matahari anggaplah semangka, itu Venus itu udah nggak ada lagi. Bumi apalagi udah tergelap, kita udah nggak ada lagi Pak. Itu bayangkan. Dan kemudian matahari yang kita lihat hari-hari itu ada gugusan, namanya gugusan galaksi Bima Sakti. Di antara gugusan itu, matahari kita itu udah debu di atas debu, udah kecil gak kelihatan. Apalagi manusia udah nggak ada, Masya Allah, udah nggak ada sama sekali. Galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan langit pertama itu sama, kumpulannya itu cuma debu di atas debu. Debu di atas debu, nggak nampak. Manusia juga udah nggak nampak. Maka hadis Nabi mengatakan yang mampunya kurang lebih begini Bapak-Bapak. Perbandingan langit pertama dengan langit kedua itu laksana batu cincin atau batu kerikil dilempar di tengah padang pasir yang sejauh mata, yang luasnya sejauh mata memandang. Itu langit kedua. Langit satunya batu cincin. Langit kedua menjadi batu cincinnya, dan langit ketiga menjadi padang pasir yang sejauh mata memandang. Udah nampak lagi. Begitu pun langit ketiga, begitu pun langit keempat, begitu pun langit ke-6 sampai ke-7, dan langit ke-7 dibandingkan arasnya Allah laksana batu cincin di tengah padang pasir yang sejauh mata memandang. Lah pertanyaannya ini manusia, kenapa sih sedemikian dipikirkan oleh Allah? Pengen masukin surga, pengen diberi nikmat oleh Allah. Kalau tak, karena ada iman. Kalau nggak ada iman sih nanti akan dihancurkan. Gunung-gunung kalau udah hancur ya sudah selesai. Laut-laut kalau udah ditumpahkan ke daratan ya sudah selesai. Tapi kalau manusia jasadnya boleh hancur, tapi ruh dan jiwanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada perjalanan kelanjutan. Kalau gunung-gunung nggak ada. Kalau sawah ladang tidak ada. Tetapi manusia akan terus berjalan karena ada iman. Ada iman. Nah, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting punya iman ini. Dalam Islam tentu ada iman, nanti ilmunya ilmu aqaid atau akidah gitu ya. Akidah kita biasanya akidah Asy'ariyah ya, Asy'ariyah Maturidiyah, karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa kita seperti itu? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia yang terkenal tentang menulis tentang akidahnya. Loh, kita kan mazhabnya Syafi'i. Kenapa nggak ikut kenapa nggak ikut Imam Syafi'i? Ini dia apa namanya akidahnya? Karena Imam Asy'ari, Imam Asy'ari ya, beliau ini berguru pada muridnya daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru akidahnya ya, belajar akidahnya. Imam Ahmad belajar daripada Imam Syafi'i. Jadi nyambung kan? Jadi akidahnya Imam Syafi'i dan Imam Hasan Asy'ari sama kan? Ya sama. Mazhabnya Syafi'i. Kenapa yang lebih terkenal Imam Asy'ari? Karena Imam Hasan Asy'ari ini membahas tentang akidah. Dan kalau Imam Syafi'i lebih terkenal dengan fikihnya, begitu, Bapak-bapak. Nah, terus sekarang ada Ibnu Umar sampai Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, jadi keberagaman kita itu bersama.
ada sanad yang naik terus. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita sebagai orang yang beriman ini tentu untuk kalau sudah sayang kepada saudara kita, jangan kita nikmati sendiri, karena perlu kita apa itu berbuat kebajikan kepada kaum muslimin. Sebaik-baiknya kebajikan kepada kaum muslimin apa? Mengajak taat kepada Allah. Ngajak taat kepada Allah ini maksudnya apa? Dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Ya, boleh nggak orang yang ilmunya sedikit berdakwah? Boleh. Kenapa begitu? Karena mengajak, bukan mengajar. Kalau ngajar lain lagi. Ada anak kecil Pak, dia bilang, oh udah ajar Allah, ya udah ajar ya, sholat ya. Apa sih ayah bilang kayak kamu anak kecil belum berilmu, nggak usah ngajak-ngajak ayah. Apa begitu? Enggak kan ya? Enggak, karena anak kecil ini paham bahwasanya sholat itu wajib. Ketika ada azan, dia ngajak ayahnya untuk masjid. Gitu. Jadi orang ngajak itu Pak, boleh siapa aja. Mau presiden gitu ya, mohon maaf, mau di jalanan, mau siapa, yang ngajak siapa aja boleh, asalkan yang diajak itu betul mengajak taat pada Allah. Nah kalau ngajar beda lagi Pak, kalau ngajar beda lagi, dia harus memahami dan mendalami gitu ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dunia ini adalah jasad, dia akan hancur kalau tidak ada ruhnya. Seperti kita nih akan hancur kalau nggak ada ruhnya, nggak bergerak lagi. Dunia ini jasad, ruhnya apa? Ruhnya adalah agama. Ruhnya adalah agama. Agama ini menjadi jasad, ruhnya apa? Dakwah. Kalau nggak ada dakwah, agama akan hilang. Nggak ada yang ngajak-ngajak nih, ayo ngaji, ayo sholat, itu agama akan hilang. Andaikan nih, mohon maaf ya, di sini ada Pak Subur, Pak Edi gitu. Beliau-beliau ini ahli masjid gitu. Namun saya ini contoh saja. Pak Subur sama Pak Edi jangan ngajak orang lain. Pak Subur wafat, Pak Edi wafat, maka tidak ada generasi yang ikut lagi. Karena tidak ada dakwah, tidak ada yang ngajak. Hilang tuh di musola dia sholat. Hilang tuh taklim di musola karena tidak ada yang ngajak, tidak ada yang dakwah. Nggak ada yang dakwah. Jadi dakwah itu adalah apa? Ruh dari agama. Ruh dari agama. Nah, dakwah ini menjadi jasa. Ruhnya apa? Ruhnya pengorbanan. Berkorban Pak kita Pak. Ngajak orang itu memang nggak nyaman. Oh, tak bilang sok alim, sok paling soleh, sok paling pokoknya gitu, sok sibuk, sok ini. Memang nggak nyaman Pak. Kita dibandingkan baginda Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah itu ketika ke Taif dilempari dengan batu berdarah Rasulullah. Bahkan Rasulullah ditawarkan oleh malaikat, wahai Rasul, apakah engkau berkenan aku himpitkan ini gunung, aku hancurkan ini satu kampung? Tapi Rasulullah katakan innahum la ya'lamun, mereka tidak paham. Maka Rasul berharap mudah-mudahan setelah dia nanti ada anak cucunya yang mengenal Islam, sehingga anak cucunya yang mengenal Islam dan akhirnya masuk Islam dan tersebar Islam di Taif. Jadi Pak, soleh saja tidak cukup kalau kita tidak ngajak. Karena apa? Kalau kita nggak ngajak, yang orang-orang solehnya wafat, maka terhentilah agama. Ketika agama terhenti, maka hilang agama, maka hilang juga nanti dunia ini akan hancur. Karena tidak ada yang berucap Allah. Bapak-bapak sekalian, tadi dakwah adalah ruh, jasadnya, dakwah adalah jasad, ruhnya adalah pengorbanan. Memang kita harus berkorban dakwah. Ya, mikirin umat, gimana supaya ngumpul, khataman Quran, kayak gitu-gitu Pak. Mikirin apa? Karena memang enggak ini, memang dakwah itu seperti itu. Ngajak orang taat itu ya macam-macam. Nah kemudian apa bapak-bapak sekalian, pengorbanan itu menjadi jasa, ruhnya adalah musyawarah. Ini penting nih, musyawarah. Pengen bangun, perlu ada musyawarah Pak.
kira-kira gimana nih, kira-kira dimusyawarahkan Pak. Kenapa musyawarah itu penting? Ini Pak, ceritanya begini. Ceritanya begini. Ada seorang suami pulang ke rumah, dia cerita sama istriku tadi naik sepeda, kemudian aku ngantuk, nabrak, bannya penyok, ban depan. Jadi ya begitu lah, gitu. Saling curhat gitu. Istrinya juga bilang gini, suamiku kenapa deh gitu. Ini tadi lagi main mana gitu, tak tahu anting saya hilang satu, antingnya emas hilang satu. Oh gitu ya, udahlah, mudah-mudahan tidak ada. Begitu Pak, dua-duanya punya niat baik nih, tapi nggak musyawarah. Kata suaminya, udah saya bercinta sama istri ini, udah saya jual aja dah sepedanya buat beli anting yang sebelahnya, katanya gitu. Buat beli anting yang sebelahnya supaya istrinya senang bahagia dapat anting dua. Istrinya bilang juga dalam hatinya, karena nggak usah, aduh kasihan kok saya kerja nanti sepedanya rusak. Saya jual aja dah antingnya yang sebelahnya, udah jangan pakai juga kalau sebelah belum dipakai, buat beli gantiin roda depannya gitu, roda depannya. Akhirnya masing-masing karena nggak ada musyawarah tuh, masing-masing ngejalanin pikirannya masing-masing. Pikirannya masing-masing. Akhirnya apa terjadi bapak-bapak? Pas pulang, gitu ya. Kenapa Bang? Ini aku belikan anting sebelah untukmu. Wah Bang, aku habis jual anting baru beli sepeda nih, baru sepeda gitu. Kenapa begitu? Karena nggak ada musyawarah. Jadi musyawarah itu penting Pak. Ya, musyawarah itu penting supaya apa? Menyatukan fikir kita, menyatukan maksud kita, sehingga apa yang kita inginkan bersama tentang makmurnya musola, makmurnya masjid itu tercapai. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyawarah pun menjadi jasad. Ruhnya adalah apa? Ruhnya adalah ketaatan. Hasil dari musyawarah kita harus taat. Sami'na wa ata'na. Gak usah lagi ada musyawarah kecil-kecilan. Diputuskan dalam musyawarah kita beli 5 sak semen. Sudah kita beli 5 sak semen. Jangan 3 sak aja. Kenapa? Buat beli ini. Gitu. Enggak taat musyawarah. Nah ini yang bisa bikin pecah hati. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa? Taat itu adalah jasad. Ruhnya apa? Ruhnya keikhlasan. Jadi kita menjalankan hasil musyawarah dengan ikhlas, sehingga apa tercapai. Dan ikhlas itu menjadi jasad. Ruhnya adalah istikhlas. Istikhlas itu istiqomah dalam keikhlasan. Istiqomah dalam keikhlasan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang penting bagi kita untuk mempertahankan keimanan kita, karena iman itu penting dan iman kaitannya dengan dakwah, dan dakwah itu harus dengan musyawarah dan dengan pengorbanan dan dengan ketaatan, dengan keikhlasan, dengan keistikhlasan semua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari dakwah ini akan tercapai, agama akan langgeng. Orang-orang yang mengamalkan agama akan ada terus, gitu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang beriman ini, bapak-bapak, harus dibarengi dengan apa? Dengan berbuat baik kepada sesama. Dicatatkan di dalam makalah ini, man asbaha la yarmi zulma ala ahadin gumira lahu majana, wa man asbaha yarmi nusratal mazlum Allah qada hajatul muslim kana lahu ka'ajri hajatil mahmurah. Barang siapa bangun pagi, ini bangun pagi nih Pak, orang beriman. Dikatakan dalam hadis ini ya, di dalam kitab As-Shalibat, barang siapa bangun pagi dengan maksud tidak untuk berbuat zalim atau aniaya kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang telah dilakukannya akan diampuni. Dan barang siapa bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang teraniaya,
dan memenuhi kebutuhan orang muslim, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji yang mabrur. Jadi Pak, kalau bisa pagi-pagi itu memang salah satunya itu doanya itu mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya kalau subuh biasanya untuk itu salah satunya mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Ya. Kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita doakan kepada kita wa lijamil muslimin dan muslimat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang yang mendoakan kaum muslimin dan muslimat walaupun dengan doa apa? Karena niat di hati dan mendoakan, pahalanya haji yang mabrur. Jadi yang kita doakan kaum muslimin dan muslimat, ya, supaya hati kita menjadi hati yang mencintai sesama kaum muslimin. Jadi kalau sudah beriman, kita coba berlatih untuk mencintai sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Makanya iman itu erat kaitannya dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Menafikan. Nanti katakan kalau ada waktu kita bahas nafi isbat. Nafi isbat itu menafikan segalanya. Ya, yang ada hanya Allah. Nah itu yang menjadi berat iman. Satu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tapi la ilaha illallah betul. Insyaallah ya. Jadi keimanan kita itu ya, nanti ini babnya bab tauhid ya, la ilaha illallah menafikan ya, bahwasanya makanan tidak bisa mengenyangkan, makanan mengenyangkan berhajat pada Allah. Allah bisa mengenyangkan, tidak berhajat pada makanan. Jika berkehendak dengan makanan Allah bisa mengenyangkan, maksudnya bila berkehendak tanpa makanan Allah bisa membuat seseorang menjadi kenyang. Begitu. Ashabul Kahfi 350 sekian itu nggak makan Pak, tidur doang dalam rumah, tapi saya apa ya? Saya akan buat begitu Allah. Kalau kita lahir biasanya kan dari mohon maaf ya, ibu kita yang apa namanya, hewan-hewan lahir dari dari betina kayak gitu ya. Ada onta yang bisa keluar dari batu, yaitu onta yang Nabi Soleh. Bagaimana akal sebatas kibat itu bisa berjalan? Makanya Allah tidak akan tergantung. Ada sunnatullah, ada sesuatu yang goib ada sesuatu yang sesuai dengan sunnatullah. Kalau makan kenyang itu biasanya sunnatullah. Oh kalau misalnya udah mendung pengen hujan, itu jais juga, itu sunnatullah. Tetapi ada sesuatu hukum di luar itu, yaitu Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Otak Nabi Saleh itu keluar dari batu. Makanan bisa turun dari langit, mana wasawat Allah izinkan dari mana itu makanan. Jadi di dalam dunia ini ada hukum sebab akibat, yaitu sunnatullah. Ada juga hukum yang bertentangan dengan sebab akibat, dan itu masih dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, maka kita jangan terhenti pada hukum sebab akibat. Bahwasanya obat bisa menyembuhkan, tidak yang menyembuhkan Allah. Obat menyembuhkan berhajat pada Allah. Allah menyembuhkan tidak berhajat pada obat. Tetapi bukan karena kita mengembalikan kepada Allah kemudian gak ikhtiar obat, bukan gitu. Di sininya berkeyakinan obat, di dalam obat itu ada kehendak Allah. Kita yakinkan mudah-mudahan Allah memberikan kehendak kesembuhan melalui obat. Begitu Pak. Tetap yang menyembuhkan Allah. Baik, terima kasih. Seperti itu saja bahwa kita tutup. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala awwalina wa akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan ta'ala, hamdan bi'alamin, ma'alaika al-wazira. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru wa ilayka al-karim wa min sultan. Ya al-awwalin ikhra al-akhirin bizarwatil matin. Ya Allah rahimah fuqara al-masakin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna al-zalimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, ya Allah, di antara kami ada orang tua kami
bagi yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya ya Allah, jadikanlah dia taat kepada Engkau ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, di antara kami orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jangan siksa dia ya Allah dengan kesalahan-kesalahannya ya Allah, maafkan dia ya Allah, berikan kuburnya daripada taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang kekurangan ya Allah, maka berikanlah kecukupan. Di antara kami ada berhutang ya Allah, maka tunaikan hutangnya ya Allah. Ya Allah, anak kami jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, istri kami menjadi istri yang salehah, anak keturunan kami menjadi anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikan kami ahli musallah, ahli masjid, dan anak kami menjadi ahli salat dan ahli masjid. Ya Allah, yang Tuhan kami jadikan perempuan-perempuan kami tutup aurat dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, yang Tuhan kami tetap dari berdoa ya Allah, mudah-mudahan apa yang Engkau, apa yang Nabi kita itu yang kami cinta ya Allah, apa yang Rasulmu berlindung kami berlindung ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.